Nah ini kan ada beberapa peserta yang nanyain juga, ini yang dari luar pulau, yang tentu belum kita ke sana, kayak Lampung, kayak mana. Dia ingin bagaimana sih pakem penilaian RNS itu? You can see the riding on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Always, they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Call it suicide of the older generation. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, it's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive, and save it. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Oke, kabar Arena. Sore ini saya berada di Cafe Danau Teduh ya, dekat lapangannya Highland Stadium. Hari ini saya bersama Mr. Kenny, yaitu dia penggagas HLS, juga dia sebagai manajer lah secara keseluruhannya, yang bisa maksudnya dia tahu kapan HLS harus bergerak, kapan HLS menjuri atau dia bekerja. Tapi kali ini kita tidak membahas itu. Saya akan membahas pakem penilaian dan tentu sedikit bocoran track record HLS. Oke, Bung Kenny. Ya. Terima kasih ya. Ini kita ngobrol nyantai saja sore ini. Ini saya menghadirkan Pak Kenny karena dari peserta ada beberapa pertanyaan tentang bagaimana pakem penilaian Highland Stadium, ya kan, RNS juga, ya. Kedua, saya ingin tahu dari mana awalnya RNS itu terbentuk. Oke. Gitu. Halo, selamat sore semua. Jadi gini Kang Yan, kebetulan RNS itu terbentuk dari hal yang dulu nggak terlalu serius sebenarnya. Betul, betul. Cuma cita-cita saya dulu dengan kawan-kawan itu, kita mau membentuk suatu tim yang memang orang yang sangat berkompeten semua. Kebetulan dulu eksklusif ya. Betul. Betul. Saya selalu berkeinginan itu. Jadi waktu itu kebetulan Dede Usman bikin acara RN News, itu yang acara di award yang ada di Bogor Star. Oh iya yang pertama. Kebetulan waktu itu kita berempat, saya, Mas Paino, Om Dapri, sama Om Dede. Kita bicara masalah penjurian. Om Dede, bagaimana kita untuk menjuri besok, saya bilang. Karena ini khusus 24G. Saya pikir ini kita harus cari dengan orang-orang yang berkompeten yang ada di RN. Karena bagaimanapun keluarga besar kita ini di Ronggolawe Nusantara. Muncullah ide bahwa bagaimana kalau kita ambil dari setiap DPW itu yang memang menurut kita, yang pernah bekerja bareng dengan kita, yang memang orang ini bisa dan mampu untuk menjalankan. Ya unggul. Betul. Pertama dulu saya usulkan ada dari IP-nya dari Jawa Timur, namanya Berli. Satu. Kedua, ada satu lagi korlapnya Kediri, namanya Haji Anam. Haji Anam ini beberapa kali tugas di SMM dan malah jadi juri terbaik. Tapi IO-nya sebenarnya dia masuk di RN, cuma kebetulan dia bertugas di SMM. Ya karena dia memang mencolok mungkin di sana. Betul. Terus yang ketiga, kita ambil dari Blok Tengah, dari Jawa Tengah. Siapa kira-kira dari Jawa Tengah yang kita bisa ambil untuk di RNS ini? Saya bilang ada satu lagi yang namanya Brian. Kita ambil Brian. Terus bagaimana di Blok Barat? Di Blok Barat ini kebetulan ada di Jawa Barat satu lagi namanya Aris Cianjur. Iya. Yang kecil-kecil itu.
bagaimana untuk Jakarta saya bilang. Jakarta dulu ada beberapa kandidat sebenarnya yang untuk di RNS ini kebetulan agak sedikit jadi polemik juga. Sampai kan yakin orang ini bakal diambil, yakin orang ini. Saya bilang saya yakin. Karena saya bilang di RNS ini memang harus skill dan kemampuan. Tanpa isu-isu yang di luar seperti itu. Karena jelas kok, mereka itu menilai 24G dan burungnya sangat jelas terlihat. Saya bilang saya yakin, ini yang saya ambil. Dan itu jatuh ke saudara Billy Sebastian waktu itu, orangnya tatoan. Oh iya, si Dan Billy. terbukti sekarang malah jadi idolanya di RNS. Benar, Siap benar. itu. Nah, untuk di Jabotabek ini termasuk di Tangerang, termasuk di Bekasi juga ada juga namanya Mas Paino itu kan. Itu memang sudah orang-orang lama semua. Di sini ada Erik, ada Nasrul dan terbentuklah orang-orang itu. Dan asalnya termasuk saya sebenarnya Kang Yan. Oh, sebagai juri Jadi juga. waktu itu ada fotonya, itu ada saya di situ. Iya. Ada saya malah di situ. Betul. Saya mau terlibat di penjurian waktu itu. Nah, apa namanya waktu itu? Pertama disebut dulu Ronggolawe All Star. Aduh, kayaknya gimana? Terus ada lagi Dream Team, nggak jadi. Begitu ada usulan waktu itu, Om Dapri waktu itu ngusulin, coba kalau kita bikin namanya RNS apa, Bri? Saya bilang, Ronggolawe Nusantara Selection. Oh, jadi tanpa menghilangkan Ronggolawe, tapi ini seleksian dari Ronggolawe. Iya, betul, tanpa menghilangkan induknya itu. Betul. Sip. Memang seleksinya itu bukan seleksi yang kita ada tes, ada psikotes ataupun dikumpulkan, tidak. Tapi sudah seleksinya secara alami bahwa orang-orang ini yang berkompeten itu. Oh, Dan iya, terbukti memang betul. orang-orang ini yang sering tugas di DPW-nya itu. Orang-orang terbaik lah di DPW-nya. Betul. Tidak dipungkiri itu Kang ya. Nah, setelah itu terbentuklah namanya RNS. Kita menghadap ke Pak Haji, ngobrol. Ternyata ya tetap aja harus ada yang namanya leadership untuk membentuk penjurian ini. Iya, benar. Harus kalau dibilang tuh manajer lah. Iya, Bahasa manajer. bagusnya Iya, manajer. leadership. Dan kebetulan Pak Haji itu waktu itu kan, kamu udah saatnya lagi bukan lagi di panggung, saatnya kamu di belakang panggung. Saya bilang siap Haji, saya bilang. Padahal menurut saya ya apa ya, beda lah. Sekarang mungkin kelihatan saya di belakang panggung, terus anak-anak itu yang di atas. Pak Haji bilang ya harusnya kamu sudah di belakang dan mengatur mereka semua. Ya udah, mau bagaimana, saya bilang Pak Haji, kita jalankan. Dan alhamdulillah pelan dan launching pertama kali itu di Bogor All Star. Iya, saya ikut. 22 Januari. Saya ikut. Pertama kali kita rosso keluar kota, itu kita di kota Cirebon, perbatasan antara Kuningan dan Cirebon, kota Beber namanya. Kebetulan kita waktu itu kerjasama dengan DPW yang ada di Cirebon, dengan ketua DPW-nya Arif Saiska waktu itu. Nah, kebetulan kita bincang, saya lobby, deal dengan penjurian RNS. Dan RNS itu selalu melibatkan korlap yang terbaik yang ada di DPW-nya. Bukan satu tim dari kita, tapi selalu melibatkan. Biar kita juga bisa tahu, oh ternyata ada korlap yang di DPW tersebut yang memang bagus. Nah, akhirnya ketemu. Nah, di-mix lah akhirnya apa yang dulu kita persiapkan dengan yang ada di DPW tersebut kita rosso. Iya. Pertama kita rosso luar kota, alhamdulillah Kang, sambutannya luar biasa. Cirebon tahu yang namanya Cirebon itu. Wah, ngeri. Alhamdulillah Kang Yan, dari season ke season sampai Kenari pulga tangan sampai dia minta tiket lagi, itu tidak ada yang protes sama Nah, sekali. itu ini yang jadi perbincangan di Cirebon. RNS itu pertama kali tapi bisa menyelenggarakan kelas Kenari yang IO lain itu kapok gitu istilahnya. Betul. Kok bisa sih? Kan gimana kan Satu gini, strateginya gimana tuh? pertama dari awal kan saya bilang, yang saya ambil nih kawan-kawan ini itu orang-orang yang memang sudah Kompeten. Pertama, kedua, dan memang mereka sudah terkenal. Kalau dibilang artis, mereka sudah artis semua. Siapa yang nggak kenal mereka orang? Iya, betul. Pemain Kenari, kalau ditanya siapa yang nggak kenal? Dan kita sebelum ada RNS, memang kita sudah menguasai Benar. full gantangan di Kenari dan mereka tahu gitu. Dan jarang Itu ribut. kalian. Jarang ribut. Dan mereka lebih menghargai kita. Nah, itu memang itu mengambil sosok yang terbaik itu seperti itu aja. Artis yang kita ambil langsung. Iya, jadi sosok dia kan mereka lebih mempercayai peserta bahwa mereka memang menilai dengan benar. Betul kan? Dan setelah itu roadshow kemana lagi? Kan? Setelah itu roadshow berikutnya itu kan kebetulan waktu itu Pak Haji bikin acara di Masterpiece. Sebelum ke Cirebon sebenarnya di Masterpiece dulu waktu itu kan Masterpiece. Kita anggap itu bukan roadshow karena memang Pak Haji itu waktu itu bikin acara di Masterpiece kan. Dan alhamdulillah di Masterpiece pun nggak grogi juga gitu kawan-kawan ini. Karena sudah terbiasa. Nah, akhirnya setelah dari Masterpiece kita roadshow kemarin ke Pulau Bangka.
Oh iya. Perjalanan kita jauh loh, Kang Yan. Betul. Kang Yan juga ikut. Benar-benar. Kita coba di Pulau Bangka dan alhamdulillah ternyata sangat menarik dengan ajuan terbuka, tanpa korlap, tanpa koordinasi. Karena kita korlap semua. Kita tidak perlu korlap karena kita korlap semua, Kang Yan. Betul nggak? Nah itu. Satu, setelah kita bikin acara Roadshow RNS di Pulau Bangka sukses dan terbukti, besok tanggal 4 di Piala Danrem tiketnya sudah habis, Kang Yan. Oh, episode 2 itu ya? Episode 2. Luar biasa. Tiket 1.100.000 habis, tiket 550 habis, tiket 300 habis. Walaupun memang di RNS ini kita belum menjangkau tiket-tiket yang besar, tapi menurut saya dengan tiket-tiket kecil full dan sukses dalam penjualan, menurut saya itu saya. Iya, kalau masalah tiket besar gini, kepercayaan dulu. Betul. Dan RNS sekarang lagi merakit. Harus merintis itu. Iya. Bisa langsung, Kang Yan. Bener, kan kepercayaan mereka yang minta. Betul. Om, kelas utama dong buat kita ada kan gitu. Iya. Tapi yang jelas gini, yang kebetulan saya di Bangka lihat dan memang menurut saya kedahsyatan RNS ya kelihat di Bangka. Bagaimana yang 42 gantangan ajuan terbuka 53, Kang. Oh, 53. 53. Nah, yang Jurinya 6. Jurinya itu 6. saya ngeri itu bisa kompak kan, dan Bisa ternyata kekompakan itu menghasilkan satu kerja yang hebat. Betul. Yang boleh jadi memuaskan peserta karena memang waktu itu nggak ada yang protes. Betul. Tak ada satupun. Padahal orang-orang luar pulau kritis loh. Betul. Tapi Betul. memang begitu lihat saya di daftar juara, memang ini burung-burung terbaik memang gitu. Makanya mereka nggak bisa protes. Dan disaksikan, Pak Yan. Dan disaksikan dengan pemain. Iya, Pemain benar. itu mendebak-debak juara 1, 2, 3-nya ini, 3 besar ini. Hampir sama ya? Begitu dilihat di ajuan, emang itu bingung. Ini koordinasi apa tidak? Saya bilang tidak koordinasi. Coba lihat bagaimana cara mereka berkoordinasi. Langkahnya sudah berbeda, bloknya sudah berbeda. Iya. Apa? Dan yang paling asik di kolibri itu yang 72 gantangan. Saya bilang sampai begini ke Ngeri. pemerintah ya. Kalau memang ada koordinasi di RNS di tiap blok, penasaran kok ajuannya bisa sama semua, saya bilang. Coba perhatikan secara detail. Iya, nggak ada ini loh. Nggak ada Gimana tatapan makanya? mereka nggak ada tatapan. Coba boleh. Aksi mata atau ciri-ciri nggak ada kan? Betul. Mereka per blok kan, Per blok. pindah. Gitu. Blok lagi, dia merhatiin burung lagi, nggak ada koordinasi sama sekali. Nah terus Kang Yan satu lagi, di RNS itu yang bertugas itu tim juri kita itu sebenarnya bukan hanya mereka berkompeten atau punya kemampuan bagus, punya kecerdasan bagus, Iya betul. tapi dia harus pandai berbicara. Dalam arti itu apabila saat ada pemain protes, dia harus real. Apa yang dia lihat, apa yang dinilai, ya diutarakan dengan baik-baik. Jadi tidak perlu dengan emosi, Kang Yan. Ceritakan apa yang dia lihat saat itu, saat dia delay, dia ceritakan. Memang pada saat di bloknya itu dia tidak dapat misalkan, itulah yang diceritakan secara real. Iya benar. Jadi tidak perlu dia marah-marah, tidak perlu, Kang Yan. Karena bagaimanapun kita harus saling menghormati, Kang Yan. Dengan jadi etika yang bagus, tutur kata yang bagus, Kang Yan, itu. Sikap yang bagus. Sikap yang bagus. Ken, saya menemukan bukti itu, Ken. Apa? Saat Ken ini diprotes di Bandung. Hai korlap katanya. Yuk dipanggil-panggil ngolongin burung gua katanya gimana. Kenny dengan santainya apa? Nomor berapa Bapak? 51. Ini ada Pak. Diem. Nah By itu data kan kita kalau bicaranya, Kang, nah ini ya. maksudnya gini ya Ken ya. Jangan takut dengan kebenaran. Jangan takut dengan fair play. Karena apa? Karena ini itulah benteng kita untuk memuaskan peserta. Buat tadi kan ngamuk-ngamuk ke Kenny dianggap tidak menilai, dianggap ngolongan. Saya lihat emosi mereka, dia emosi. Tapi begitu dikasih data, dia reda dengan sendirinya. Betul. Karena data itu real. Betul. Nomor kan ditanya Kenny, gak marah-marah kan sama Kenny. Bapak nomor berapa yang protes? 51. Bapak ini ada ajuan, diem. Iya. Iya kan? Hanya masih diajukan sebenarnya. Ada ya. Tapi itu kan full gantangan. Betul. Kolosal waktu itu. Kan, itu kolosal. Kolosal kalau benar kan bisa begitu. Apalagi yang 24. Kalau yang 24 itu yang menilai itu bukan saja peserta, juri, tapi peserta juga kan menilai. Sehingga juga punya data. Betul. Gitu. Satu lagi Kang Yan. Jadi yang kita utamakan adalah di RNS itu memang saya bilang tadi pertama selain skill dan kemampuan, mereka harus punya karakter yang kuat, Kang Yan. Saya selalu menanamkan punya karakter dalam nilai yang kuat. Iya. Contoh Kang Yan. Iya, gimana gitu? Dari gestur mereka. Oh iya. Coba Kang Yan perhatikan, dari 4 juri yang saya turunkan di lapangan, itu gesturnya berbeda-beda. Benar. Gesturnya. Benar. Kenapa saya bilang mereka harus punya gestur yang kuat? Karena daya tarik.
kita tuh 6 burung dengan kita duduk sini melihat begini kelihatan burung 6 itu, tapi bukan itu. Tapi tidak indah itu ya, tidak ada gerakan yang meyakinkan peserta bahwa burung gua dinilai. Betul, Kang. Yes, Makanya ngerti. saya bilang gestur kita tidak dibikin-bikin, Iya. gestur kita tidak dilatih, tidak. Tapi dari setiap juri itu punya gestur masing-masing yang unik, Kang ya. Dengan sendirinya. Makanya saya bilang, Betul. Pak Haji, kalau saya seleksi korlap-korlap ini secara segi kemampuan ataupun yang lainnya, mereka mungkin sudah mampu, sudah bagus. Tapi tidak semua punya gestur yang bagus. Yes. Dari cara ngeliat burung, kerasnya begini, benar. itu nggak semua bisa. Itu poin pertama saya bilang ke Pak Haji. Kalau saya bilang, juri ini tidak mampu, siapa bilang semuanya mungkin mampu-mampu saja. Mungkin yang bukan korlap pun bisa. Cuma saya bilang satu faktor gestur. Begitu 4 juri itu mutar di lapangan dengan gestur yang berbeda indah kayak. Iya. Tapi dengan rule yang Benar. sama. Arahnya kemana dulu, abis Iya. itu dia kemana dulu itu sama. Cuma Betul. gestur dia cara menilai pun berbeda. Berbeda. Itu punya daya tarik loh. Iya, benar. Dan terbukti waktu di Bangka. Iya. Sampai ada pemain senior Bangka itu kan, wih, kok ngeliat burungnya sampai detil gitu ya. Gerak tubuhnya, itu maksud Kang ya. Oh, iya, Sampai benar. disebutin namanya si A, si B Iya. kan. Itu kan ya. Ya, saya lihat kan gini, kan pertama saya juga lihat mereka apakah ini dibuat-buat atau tidak, dan ternyata memang benar bos, mereka harus seperti itu, harus menilai maksimal, karena memang dia harus punya data yang maksimal. Sekali pesertanya nanya, pemiliknya, loh kok gua mentoknya 3 sih gitu, Betul. kok ajuannya 3 apa? Betul. Nah itu, dengan ketelitian dia menilai, maka dia akan detail meraih hasil yang dia teliti. Maksimal. Tapi kalau biasa menilainya, mereka kan biasa. Betul. Makanya kan ketika Aris atau Billy, wah seorangnya kalau kepalanya panjang itu ingin deket aja disangkar gitu Ya, kan, betul, biar jelas gitu kan. Betul, betul. Nah itu mungkin itu salah satu upaya untuk memaksimalkan penilaian dia. betul, Dan betul. memang hasilnya kan dari 6 kali roadshow itu menurut saya memuaskan. Dan terakhir Kang ya, pada saat kemarin kita bicara roadshow ya, pada saat kita kemarin di Bangka, terus akhirnya kita ada permintaan di Piala Danrem itu, kita kerjasama dengan DPW Sumatera Selatan. Begitu tiketnya, saya tanya di Sumatera Selatan, saya bilang tiket-tiket 1 juta gini seperti ini nggak? Enggak. Ini masih 3 minggu tiketnya udah transfer semua. Baru pertama kali. Nah, tiba-tiba Kang Yan, Piala Bupati 4 Lawang minta full tim RNS. Itu tahu dari mana? Saya mungkin postingan. Oh iya, dari Sekarang postingan udah ya. Kang Yan sudah mulai posting. bener. Orang sudah mulai tertarik gitu kan. Apalagi RNS ini sekarang sudah punya markasnya sendiri, punya tempatnya, dia rumahnya sendiri ya. Yang tentu lapangannya lebih dahsyat ya, lebih hebat. Kang Yan lebih bahas nanti kita bahas. Nah, saya bilang nih, saya merasa gimana ya, maksud saya, kok walaupun kita ini bukan yang pertama Kang Yan, kita ini bukan pertama, ketinggalan 1 tahun Kang Yan dari yang lain. Betul. Tapi kita kalau nggak gerak nggak bisa Kang Yan. Kita harus Benar. gerak. Kalau perlu kita harus bisa mengejar. Yang ngikutin lah rule sekarang Betul. gimana, tren sekarang gimana Jadi, gitu. Trennya di tahun-tahun sekarang itu memang 24G itu sudah bukan lagi tren tapi sudah kebutuhan. Betul, itu kebutuhan. Kang Yan. Betul. Pemain itu pengen duduk Tenang, betul. enak, dia ngeliatin burungnya, Benar. ya kan, dan dia bisa membandingkan dengan burung yang lain. Yes. 24G itu mudah Kang, tapi Itu. kalau salah fatal. Makanya saya selalu bilang ke teman-teman kita, you konsisten deh di penjurian. Karena sudah punya bakat yang sangat kuat, karakter kuat, bakat kuat, kemampuan hebat, udah IP, udah kolab, konsisten saja di penjurian. Iya benar. Betul. Itu kan. Dengan konsisten itu kan terbukti. Betul. Ada permintaan terus Kang Yan. Mungkin kalau saya lihat kita RNS ini rosonya paling banyak Kang Yan. Betul. Karena kita keluarga besar. Dan Gitu, Kang Yan. ternyata luar pulau paling asik ya. Iya. Padahal orang itu untuk keluar pulau selain tenaga, capek, juga kan protesnya belum kita maksudnya Belum ketahuan di seperti apa kulturnya Kang Yan. tentu Betul. bisa dikuasai atau tidak, tapi tadilah rumus tadi kalau kita sudah memberi kebenaran, Betul. ya kan, maka mereka akan mengapresiasi kebenaran itu dengan kebijakan dia kan. Betul. Kalau salah-salah sedikit ya namanya juri lah, juri manusia. Dan itu di Bangka yang saya hebat. Kalau ngomong verpick 100% itu nggak ada ya. Tapi tidak ada yang protes itu. Yang hebat itu tidak ada yang protes. Berarti kan mereka juga secara keseluruhan puas. Ya, itu. mengakui. Iya, mengakui. Nah terus untuk berikutnya Kang Yan, jadi akhirnya setelah di Sumatera Selatan itu yang tiket 3,5 juta hadiah mobil,
Nah, saya tetap melibatkan korlap-korlap yang ada di Sumatera. Kebetulan tanggal 4 besok itu seleksi, ada 7 korlap yang akan kita seleksi kebetulan. Diturunkan semua 7. Betul. Tapi tetap, jadi di RNS itu tidak ada yang satu DPW itu tugas satu kelas tuh ada, misalkan ada 2 orang, tetap 4-4-nya beda DPW. Termasuk nanti di Sumatera Selatan. 3 DPW lain, 1 Sumatera Selatan. Nanti akan terpilih, nanti akan dilihat yang buat tugas untuk di tanggal 2 di 4 Lawang. Oh iya, itu kebetulan kawan saya. Pak Enian, saya sudah urus katanya untuk keberangkatan. Aduh, kata Gila-gilaan juga. Siap, ya betul. Ya kalau 24G 3,5 juta hadiahnya mobil itu panitia nggak? Baru. Iya, baru di sana. Dan mereka gini, yang hebatnya mereka begini. Kok mereka mau? Ada iya. Kenapa RNS? Tahu RNS dari mana coba mereka? Enggak, belum. Coba ceritakan. Bener. Cuman yang jelas gini, kan saya nggak nanya sih kenapa harus RNS kan gitu. Dan ternyata mereka juga menyaring informasi tentang RNS. Pergerakannya menurut mereka hari ini memang bukan yang terbaik, tapi dia bisa dipercaya katanya. Betul. Makanya saya akan menurunkan yang RNS khusus di 24G dan mobil. Dia bilang gitu. Langsung di hadiah mobil. 24G ya? Iya 24G. Yakin 24G kan? Iya. Mobil baru. Mobil. Coba dong. Dan yang kesananya tiket satu udah memang direspon dengan baik. Betul. Tapi yang jelas kan beginilah. Tidak ada ketakutan untuk RNS melangkah dimanapun. Tidak ada ketakutan untuk RNS bekerja dimanapun. Sebab komitmen RNS kan yang sudah Pak Kenny bilang, dan tentu untuk para juri-juri bilang bahwa kita akan melakukan tugas yang terbaik. Betul. Karena kita ingin hasil yang terbaik. Apa hasil yang terbaik itu? Kami ingin diundang lagi untuk acara berikutnya. Betul. Dan Bangka sukses 2 kali. Betul. Palembang sukses 2 kali. Ya kan? Dan di tempat-tempat lain juga mereka 2 kali pengen kita masuk terus gitu. Betul. Pengen RNS masuk terus. Nah ini kan, secara roadshow kita menang. Kita mendapat B+ lah, sekalipun bukan A ya. Betul. B+, karena memang keberangkatan kita terlambat. Orang sudah di mana? Udah anniversary. Iya. Tapi kan tidak ada kata terlambat. Tidak ada. Ya, karena persiapan Kenny itu hebat. Begitu kita turun langsung mengambil dari korlap. Setelah itu juga kita ajak diskusi bagaimana penilaian di 24G, dan mereka merespek semua. Betul. Dan menurut saya gini, keunggulan RNS apa? Mereka mau belajar terus. Betul. Ya kan? Bagaimana ada 2 juri SMM yang menjadi bintang menurut saya kan? Betul. Dan ternyata yang 4-nya tidak kalah dengan juri itu, gitu kan? Betul. Bahkan mampu mengimbangi gitu. Betul. Makanya ini kelihatan waktu lomba di sini kan, Betul. juri SMM turun, apa turun itu menambah kekuatan dan keyakinan. Nah ini kan ada beberapa peserta yang nanyain juga, ini yang dari luar pulau, yang tentu belum kita ke sana, kayak Lampung, kayak mana. Dia ingin bagaimana sih pakem penilaian RNS itu? Betul. Gitu. Jadi gini Kang Ian, untuk pakem penilaian di RNS sendiri adalah sepertinya hampir sama sih sebenarnya. Hampir sama. Iya. Ada sedikit-sedikit yang mungkin agak berbeda. Pertama, pakem penilaian rata-rata sama, tapi yang membedakan adalah ada beberapa mungkin yang berbeda itu seperti pakem peraturan penilaian Kang Ian. Hmm. Kalau sistem penilaian jelas kita. Iya, durasi. Bukan, kalau sistem penilaian ajuan kan terbuka, tanpa kolab dan tanpa koordinasi. Iya. Tapi kalau untuk sistem penilaian kita hampir sama. Yang pertama mungkin yang diutamakan adalah irama lagu Kang Ian. Karena poinnya paling besar. Kalau dihitung-hitung dalam oret-oretan itu poinnya 40% Kang Ian. Untuk irama lagu itu. Nah, terus ada lagi yang namanya durasi kerja Kang Ian. Ada durasi kerja minimal ataupun lebih ataupun sama dengan minimal 80%. Tergantung kondisional burung di lapangan. Iya. Tapi yang kita cari pada saat dibanding-banding minimal harus mendekati ke 80% untuk durasi kerja. Iya, mengerti itu. Poin ketiga adalah volume. Bagaimanapun volume itu punya peranan penting menurut saya. Iya. Karena yang kita dengar adalah suara. Iya. Itu adalah volume. Iya, irama lagu kita kena dari mana kalau Ya volumenya kan? lemah, betul. Irama lagu bagus, ditunjang dengan durasi yang bagus, tapi ditunjang juga dengan volume yang bagus. Itu menurut saya sangat luar biasa. Penyempurnanya terakhir gaya ya? Betul. Ada lagi poin di bawah itu ada gaya. Oh, gaya itu untuk apa sih ujung-ujungnya gitu? Gaya itu gini Kang Ian. Jadi untuk gaya itu ini kan yang namanya ini seni suara burung berkicau. Tapi contoh di Purwebatu dengan dia ngeplay gaya seperti